Maka keterbukaannya sudah siap. Jadi saya yakin SPD bisa beradaptasi dengan ini. Bagaimana mewartakan kabar baik itu yang cocok untuk masyarakat milenial. Studio ini kan muncul karena ide ini kan. Ide bahwa kita menghadapi kemajuan teknologi yang dengan kecerdasan buatan, AI, dan maka cara kita mewartakan kabar baik itu harus berubah. Dan ini peluang sebetulnya, peluang yang sangat besar untuk pewartaan kabar baik. Selamat datang di program Buka Box untuk teman-teman yang menyaksikan program ini. Kali ini kami menghadirkan Pater Lukas. Pater Lukas, selamat datang di program kami Buka Box. Terima kasih. Ya, dan ada satu topik yang ingin kami bahas bersama Pater Lukas. Karena tahun ini SVD merayakan ulang tahun berdiri yang ke-150 yang akan berpuncak di tanggal 8 September. Dan karena itu bersama Pater Lukas kami ingin bicara soal SVD dan tantangan serta peluang globalisasi. Jadi tentu kita semua paham mengenai globalisasi. Ada banyak manfaat yang kita dapat dari perkembangan yang sudah ada pada zaman sekarang. Tapi yang ingin kami tanyakan bersama Pater Lukas di obrolan kali ini, pertama tentang globalisasi. Pater melihat bahwa di tengah kemajuan yang ada saat ini juga ada tantangan, juga ada persoalan tersendiri, entah itu menyangkut kesetaraan ekonomi, menyangkut budaya, atau menyangkut lingkungan sejauh pengamatan Pater. Ya, memang dunia kita sekarang sedang mengalami tantangan besar, baik di bidang ekonomi, kesenjangan antara kaya dan miskin yang semakin melebar, lalu juga globalisasi di bidang kebudayaan, di mana ada kecenderungan homogenisasi kebudayaan, ya. Jadi kebudayaan dominan mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan seluruh dunia, sehingga ada bahaya bahwa kebudayaan dan bahasa-bahasa lokal itu terancam keberadaannya. Dan juga kita semua mengalami sendiri tantangan yang sangat besar, yaitu lingkungan hidup kita. Dengan perubahan iklim, hidup kita akan terancam dan banyak spesies sudah hilang dari muka bumi. Itu kenyataan kita. Itu. Dan untuk globalisasi di bidang kebudayaan, homogenisasi kebudayaan ini kelihatan yang dominan itu kebudayaan sekuler. Yang untuk orang beriman, orang beragama, ini tantangan yang sangat besar, dengan kenyataan makin banyak orang muda yang tidak tertarik untuk mempraktik agamanya, khususnya dengan berdoa di tempat-tempat ibadah. Untuk gereja Katolik, makin banyak orang muda yang tidak ke gereja. Ini satu kenyataan yang sedang kita hadapi. Pater, sebelum kita bicara lebih jauh, bagaimana melihat SVD di tengah beberapa persoalan yang Pater sebutkan tadi? Tahun ini SVD merayakan ulang tahun yang ke-150. Dan kalau kita hitung di Indonesia, berarti kita merayakan yang ke-112. Karena SVD masuk Indonesia tahun 1913. Iya, betul. Teman-teman di program Buka Box, khususnya mereka yang lahir di generasi 90-an, 2000-an,
perlu mengenal juga tentang SVD. Pater bisa ceritakan sedikit bagaimana SVD di awal, khususnya di Indonesia, masuk dengan pastoral-pastoral khas sebagai serikat Sabda Allah, entah itu di bidang pendidikan, entah itu di bidang pastoral mungkin, atau bidang kemanusiaan atau apapun itu, yang kita bisa lihat bagaimana SVD di zaman sekarang dengan pastoral-pastoral seperti ini. Ya, SVD Indonesia sekarang berada di tahun yang ke-112. Kalau kita lihat perbandingan situasi sekarang dan 112 tahun lalu, atau sampai dengan 20-an, 30-an tahun lalu, bedanya besar sekali. Kita lihat sekarang globalisasi kebudayaan, lalu itu kesenjangan ekonomi, memang dulu sudah ada, tapi sekarang kan sudah lebih melebar. Dari segi kebudayaan, ketika SVD masuk ke Indonesia 1913, situasi kita di Indonesia itu orangnya sangat religius. Entah dia beragama asli atau beragama Islam atau beragama Hindu, Buddha, semuanya sangat religius. Sehingga misionaris dari Eropa, dari Jerman dan Belanda, khususnya Belanda, mereka menemukan orang-orang yang sebetulnya secara spiritual siap menerima kabar gembira Injil yang mereka bawakan, Injil tentang kerajaan Allah, tentang Yesus Kristus. Dan situasi yang mereka lihat waktu itu bahwa dari segi ekonomi kita masih terkebelakang sekali ya, karena mereka datang dari negara maju di Eropa, sementara kita di sini masih terkebelakang. Juga dari segi politik, tahun 1913 kita masih dijajah oleh Belanda. Jadi orang kita melihat orang Belanda, termasuk misionarisnya, sebagai orang yang lebih dihormati dari segi kebudayaan, dari segi mungkin juga dari segi agama. Maka cepat sekali agama Katolik diterima di Flores itu. Itu pertama, karena mereka sangat religius sehingga mudah menerima. Yang kedua, para misionaris ini segera menyesuaikan diri, adaptasi diri dengan kebudayaan baru, kebudayaan di Flores, di NTT ini. Adaptasi itu terutama mereka langsung belajar bahasa Melayu dengan baik. Sesudah belajar bahasa Melayu, mereka belajar bahasa daerah setiap tempat. Dan ajaran agama Katolik diterjemahkan ke dalam bahasa daerah masing-masing. Kitab suci, khususnya Perjanjian Baru dengan sejarah keselamatan dari Perjanjian Lama, khususnya kitab Kejadian itu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Dalam bahasa Sika yang paling tua, itu dibuat oleh misionaris Yesuit, kemudian baru misionaris SVD. Adaptasi ini, penyesuaian diri dengan kebudayaan lokal waktu itu langsung menyentuh hati orang-orang Flores dan Timor. Dan yang ketiga, karena mereka lihat masyarakat kita belum maju dari segi ekonomi, pertanian, dan maka tindakan pertama mereka yaitu memajukan ini pertanian, teknologi pertanian. Mereka dengan khususnya pada tahun 1961-60-an itu dengan proyek besar Flores Timor Plan, ya, itu memajukan kesehatan dan pertanian, pendidikan. Sedangkan pendidikan ini sejak awal, karena misi datang pertama langsung dua hal yang mereka buat. Pertama,
membuka stasi yang kemudian menjadi pusat paroki, gereja paroki. Yang kedua, membuka sekolah dan asrama, itu untuk pendidikan. Sehingga penanaman nilai-nilai Kristiani itu langsung dalam. Ini hal-hal yang ditemukan misionaris pada awal mereka ke Indonesia. Sekolah-sekolah yang begitu banyak, itu kalau kita tunggu nanti pemerintah yang buka, orang Flores dan Timur tidak tahu sekarang sampai di mana. Karena sekolah-sekolah yang negeri itu baru dibuka tahun 1970-an. Itu sesudah Orde Baru kan. Atau waktu Orde Baru masa Pak Soeharto dengan impres itu sudah ada. Tapi sebelum itu, apalagi pada zaman Belanda, tidak ada. Di sekolah-sekolah itu misi yang membuka. Mulai Yesuit lebih terbatas, tapi SVD membuka sekolah sampai ke desa-desa. Di hutan-hutan, di pegunung, perkampungan yang terpencil. Itu apa yang dibuat oleh para misionaris pada awal. Situasi sekarang berbeda. Sekarang gereja Katolik di Indonesia, khususnya di NTT ini sudah berakar, sudah mantap. Tradisi Katolik sangat kuat tertanam. Tetapi tantangan baru, yaitu homogenisasi kebudayaan tadi, terutama dengan kemajuan teknologi, kita memasuki zaman industri 4.0 yang mau ke 5.0, tantangan baru sama sekali, yaitu suasana yang dulunya religius sekali, sekarang mulai meredup. Mulai ditantang oleh sekularisasi yang makin kuat. Khususnya sekularisme makin kuat. Ini menjadi ancaman untuk iman, bukan hanya Katolik, semua agama sebetulnya. Karena dengan sekularisme, tempat Tuhan Allah itu tergeser dari hidup anak-anak zaman milenial kan, dia mulai tergeser. Terlebih kalau penanaman nilai iman dan nilai-nilai Kristiani lainnya lemah di keluarga, karena keluarga kita oleh pekerjaan mereka seringkali kurang berada di rumah atau terpisah tempat tinggalnya, maka penanaman nilai religius dalam diri anak-anak itu lemah. Jadi ini tantangan besar masa depan iman, baik iman Katolik, Protestan maupun Islam sama. Semua agama menghadapi tantangan kebudayaan sekularistik ini yang makin kuat. Ya, itu justru itu Pater menarik karena kelihatan ada perbedaan yang sangat besar di tahun-tahun awal 1913 kalau kita bicara di Indonesia dalam kaitan dengan misi SVD dengan perayaan yang ke-150 di zaman yang sangat maju di 2025. Ini Pater sudah sampaikan di masa-masa awal umat masih begitu kuat dan sudah dipersiapkan secara kehidupan spiritual mereka dengan kebudayaan asli, gereja masuk dan belum tersentuh banyak dengan perkembangan sehingga meresap begitu kuat. Lalu sekarang dengan perkembangan yang sekian, maka spiritualitas itu bergeser. Orang mulai bisa menggantikan Tuhan dengan hal-hal lain. Bagaimana SVD beradaptasi dengan persoalan ini di tengah perayaan 150 yang dirayakan di zaman yang sudah sangat maju? Ya, sebetulnya SVD sejak berdirinya sudah berhadapan dengan zaman industri modern ini. Karena ketika SVD didirikan tahun 1875, itu zaman industri 10 mulai kan. Kan dia mulai dari 1750 sampai 1800-an kan. Jadi dengan penemuan itu mesin uap, tenaga uap oleh James Watt di Inggris, itu
zaman industri mulai kan. Jadi dia sudah berdiri di zaman industri sebetulnya di Eropa. Sedangkan di wilayah kita belum tersentuh sama sekali itu industri itu. Jadi dia sudah menghadapi masalah yang akan makin berat kemudian sejak berdirinya. Lalu ketika kita memasuki milenium ketiga pada tahun 2000 kan SPD mengadakan Capital General yang sangat penting. Waktu itu SPD melihat konteks misi yang baru dengan tantangan-tantangan yang baru, dia mendefinisikan misi secara baru. Misi bukan lagi terutama misi ad gentes, dalam arti kita pergi ke wilayah yang dulu dianggap kafir, artinya belum mengenal agama Kristen. Tidak. Kita melihat misi SPD itu misi kepada orang yang berkebudayaan lain, beragama lain, orang yang miskin, orang yang sekuler dengan ideologi sekuler, atau orang yang sedang mencari iman. Maka misi dimengerti sebagai dialog profetis. Dalam arti partner dialog kita itu kelompok-kelompok tadi, partner dialog. Jadi kita tidak lagi seperti dulu mau mengkristenkan orang, tidak. Kita mau berdialog dengan mereka dan bersama-sama dengan mereka kita memperjuangkan tegaknya nilai-nilai kerajaan Allah. Dan nilai-nilai itu yaitu nilai cinta kasih, keadilan, perdamaian, kebenaran. Ini nilai-nilai yang kita memperjuangkan bersama dengan orang-orang beragama lain, berkebudayaan lain, suku bangsa lain. Termasuk orang-orang sekuler seperti di Eropa, atau orang yang tidak beragama, kita bekerja sama. Itu misi sekarang. Jadi kita membuka diri terhadap orang dari kebudayaan apa saja, yang dalam Injil disebut orang yang berkehendak baik. Ketika itu Yesus lahirkan, ada berita bahwa telah lahir bagimu di kota Daud seorang anak, lalu damai di bumi kepada orang yang berkehendak baik kan. Itu. Jadi kita bermisi bukan lagi seperti dulu untuk menjadikan orang itu Kristen, Katolik, tetapi bersama dengan orang beragama lain kita menegakkan nilai-nilai seperti keadilan, perdamaian, cinta kasih, kebenaran dan lain-lain, kebebasan. Jadi Pater mau katakan bahwa di tengah perkembangan saat ini dengan globalisasi, sekularisme dan sekian, SPD sebenarnya sudah cukup berpengalaman, karena ketika dia berdiri awal dia berhadapan dengan industrialisasi yang sudah mulai di Eropa. Jadi untuk model adaptasi dengan perkembangan sekarang, Pater cukup yakin bahwa SPD masih bisa mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya untuk tetap bermisi di tengah kemajuan zaman saat ini. Iya, saya yakin bisa. Kalau kita lihat sejarah tadi, pengalaman. Sebetulnya pengalaman itu bukan hanya SPD, tapi seluruh gereja. Dengan Konsili Vatikan kedua 1962 sampai 1965, gereja seluruhnya itu membuka diri kepada dunia kan. Dunia berarti kenyataan bidang politik, ekonomi, kebudayaan yang berbeda-beda di zaman modern ini, kita terbuka. Oleh keterbukaan itu, kita melihat bahwa dunia ini tidak semuanya buruk. Kebenaran ada di dalam kebudayaan-kebudayaan, ada di agama-agama lain. Juga ini cinta kasih dikejar oleh semua orang, semua agama, semua kebudayaan. Keterbukaan itu sudah ada dalam gereja, lalu SPD juga bagian dari gereja.
dia lebih lagi karena dia berkontak langsung dengan orang di daerah misi. Maka keterbukaannya sudah siap. Jadi saya yakin SPD bisa beradaptasi dengan ini. Sebagaimana Arnold Jansen langsung beradaptasi dengan industri 1.0 pada tahun 1875 dan mulai dengan percetakan, dengan majalah, menyiarkan kabar baik. Maka sekarang juga SPD saya yakin bisa, kan kita juga mulai menggunakan teknologi digital untuk mewartakan kabar baik, untuk mewartakan kebenaran. Persoalan untuk kita, mampukah SPD ini mempertahankan nilai-nilai yang seharusnya menjadi pedoman, menjadi visi, bagian dari visi menegakkan kerajaan Allah di dunia ini, mampukah dia mempertahankan itu dengan baik? Dan kedua, mampukah dia mengemas atau menemukan cara-cara kreatif bagaimana mewartakan kabar baik itu yang cocok untuk masyarakat milenial, kaum muda. Itu tantangan yang besar untuk SPD. Saya yakin mampu, karena ini seperti studio ini. Studio ini kan muncul karena ide ini kan. Ide bahwa kita menghadapi kemajuan teknologi yang dengan kecerdasan buatan, AI, dan maka cara kita mewartakan kabar baik itu harus berubah. Sabda berlari cepat. Ya, makanya kita pakai moto waktu mendirikan sebelum studio ini. Motonya itu waktu itu kan ia mengutus sabdanya ke bumi, dengan segera firmannya berlari kan. Jadi waktu itu secara praktisnya kita melihat oleh kemajuan industri digital, jarak waktu dan geografis tidak menjadi masalah. Jadi kita klik, dia bisa kemana-mana. Jadi ini peluang sebetulnya, peluang yang sangat besar untuk pewartaan kabar baik atau Injil itu. Ya, Pater. Kembali lagi ke masalah perkembangan zaman saat ini, di tengah SPD merayakan ulang tahunnya yang ke-150. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita berhadapan dengan peluang yang ada dan bagaimana kita beradaptasi, tapi juga ada tantangan. Pater sudah sebutkan beberapa hal tadi, homogenisasi budaya, kesenjangan ekonomi dan sekian. Tapi juga globalisasi menyebabkan ada kebutuhan yang dulunya tidak ada dan sekarang itu ada, dan orang bagaimanapun mau mengeksplorasi segala hal, termasuk pemanfaatan lingkungan untuk memenuhi segala kebutuhan. Alam dieksplorasi sekian jauh. Persoalan lingkungan muncul dari situ di saat SPD merayakan ulang tahun yang ke-150, dan sekarang ada isu geothermal, dan itu juga menyangkut lingkungan. Apa persis misi SPD di tengah persoalan-persoalan seperti ini di saat perayaan yang ke-150 di tahun ini, Pater? Ya, SPD memiliki atau memprioritaskan 4 hal yang disebut matra khas sebetulnya. Salah satu di antara 4 itu yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan cipta. Keutuhan cipta inilah yang hendak kita perjuangkan, sehingga masalah-masalah lingkungan itu mendapat perhatian yang khusus, masalah lingkungan hidup. Sebetulnya masalah besar lingkungan hidup itu sudah mulai sejak SPD didirikan. Dengan industri 1.0 pakai tenaga uap, itu mereka menggunakan begitu banyak kayu untuk menghasilkan uap dan batu bara kan. Itu kayu dan batu bara ini itu kan semua energi fosil, energi yang menghasilkan
polusi yang besar kan. Dan itu berkembang terus karena zaman modern ini pola hidup sudah semakin konsumtif, orang mengarah ke kemewahan. Dengan itu kebutuhan-kebutuhan baru muncul, dan kebutuhan-kebutuhan baru ini mengakibatkan polusi udara yang meningkat, misalnya dengan mobil yang pakai itu bahan bakar dari minyak itu semua. Jadi ini semua menimbulkan masalah besar dan lingkungan. SPD dengan dengan itu program keutuhan ciptaan itu kita mendorong masyarakat kita, khususnya umat kita, untuk melawan ini dengan menanam pohon sebanyak mungkin. Dan ini misionaris sudah berhasil. Flores yang dulunya gersang, gundul, Aimere, wilayah Aimere, Ndora yang dulu gersang, itu sudah berubah total sekarang. Ndora itu misalnya Pater Willy Riedel, almarhum, ketika dia pastor Ndora, dia mengundang para guru dan siswa-siswi SPMA Bowai untuk membuat penghijauan dengan kebun contohnya sekitar pastoran, dan sejak itu penghijauan menjadi terus. Lalu kemudian Pater Alex Ganggu SPD sangat getol dalam hal penghijauan dan pastoral para petani, bersama petani menanam begitu banyak pohon, dan sekarang itu kita sudah lihat hampir tidak ada tempat yang tidak hijau kan. Memang masih ada. Kita lihat wilayah utara, terlebih bagian Bai, Riung ke sana, itu masih perlu penghijauan. Jadi usaha itu sudah dari dulu. Yang kedua yang masih tantangan berat yaitu soal kebersihan lingkungan. Sampah ini tantangan besar karena kita lihat sepanjang jalan di Flores ini penuh dengan sampah yang menjijikan. Apalagi Flores sudah dikatakan itu daerah pariwisata, tapi dengan pemandangan sampah-sampah plastik terbuang itu tantangan besar. Kita berusaha tapi belum berhasil. Tapi ini harus diteruskan. Lalu yang ketiga, masalah yang semua kita harus perhatikan yaitu sampah beracun berat. Sampah-sampah misalnya baterai yang dipakai begitu banyak, alat-alat elektronik baik HP maupun laptop, komputer, semua itu kan mengandung sampah-sampah yang beracun yang sangat berbahaya kan, zat-zatnya, dan itu orang buang saja. Kita belum sampai kepada bagaimana mengelola sampah jenis ini. Ini tantangan besar, ini yang SPD harus betul bekerja keras di sini untuk lingkungan hidup. Jadi untuk sementara saya lihat ini yang mendesak untuk wilayah kita, sampah beracun berat. Tapi juga yang saya lihat masalah besar di Flores sekarang yaitu pertanian pakai herbicide. Herbicide kan untuk mematikan rumput, orang tidak lagi mencangkul atau membajak, tapi mereka semprotkan pakai itu zat kimiawi yang mematikan rumput. Jadi kita praktis sebetulnya, kita konsumsi makanan terutama nasi yang beracun sebetulnya. Yaitu dia mengandung itu zat kimiawi buatan, mulai dari matikan rumput pakai semprot pakai herbicide, lalu yang kedua pupuknya pakai pupuk buatan, itu yang ketiga ketika mulai untuk mencegah walang sangit dan lain-lain pakai semprot lagi 3 kali semprot dalam 1 kali penanaman padi itu, sehingga zat kimiawi artifisial ini masuk ke dalam beras, lalu beras masuk jadi nasi masuk ke perut kita. Kita sebetulnya konsumsi itu, sehingga nanti orang yang penyakit kanker itu akan meningkat. Itu akan meningkat. Akan lebih gampang. Akan lebih gampang. Itu masalah lingkungan. Itu semua
keprihatinan kita, keprihatinan SVD, kami sering diskusi di Ledaloro bagaimana kita berpikir bersama masyarakat, pemerintah mengatasi masalah-masalah ini untuk menegakkan keutuhan ciptaan. Ya. Oke, Pater. Sudah banyak hal yang Pater sampaikan terkait dengan momentum perayaan SVD yang ke-150 di tengah modernisasi saat ini. Sebagai penutup, Pater, kami minta untuk berikan 1-2 closing statement terkait dengan perayaan kita SVD yang merayakan ulang tahun di tahun ini, dan di saat kita hidup di zaman yang sudah sangat maju. Jadi apa yang menjadi refleksi untuk kita SVD juga untuk semua umat dan masyarakat terkait dengan perayaan ini juga dengan perkembangan zaman saat ini. Silakan, Pater. Pertama-tama, perayaan 150 tahun berdirinya SVD dan 112 tahun hadirnya SVD di Indonesia merupakan kesempatan yang sangat indah untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena tanpa berdirinya SVD dan pengiriman misionaris ke Indonesia 1913, kemajuan di bidang pendidikan dan juga di bidang ekonomi, khususnya pertanian di Flores dan di Timur tidak seperti sekarang. Itu yang pertama, syukur yang pertama. Jadi kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan itu ekonomi, pertanian khususnya. Yang kedua, kita harus bersyukur karena para misionaris ini membawa iman akan Allah yang esa, sehingga orang-orang kita dengan agama asli yang pada umumnya sangat takut kepada roh-roh jahat, kepada suanggi, dan lain-lain, itu berkurang kan? Meskipun belum bisa diatasi, masih ada di kampung-kampung sampai sekarang. Tapi iman itu mencerahkan kita untuk tidak usah takut lagi kepada ini roh-roh jahat dan lain-lain. Yang kedua, momentum 150 tahun SVD ini merupakan kesempatan bagi SVD dan kita gereja lokal yang khususnya NDK Barat ini, mulai dengan SVD, untuk bersama-sama menantang masa depan, yaitu terutama tantangan di bidang lingkungan hidup yang sekarang makin terancam dengan adanya proyek-proyek geotermal yang begitu banyak titiknya di Flores dan Lembata. Itu energi baru terbarukan, ramah lingkungan, tetapi tidak ramah untuk masyarakat di sekitar proyek geotermal. Dia tidak ramah, dia memiskinkan orang-orang di situ. Maka gereja dan SVD kuat di situ untuk membela orang-orang yang menjadi korban dari proyek besar nasional, proyek dunia ini. Tantangan yang berikut sebagai misionaris, religius misionaris, yaitu bahwa iman ini, iman akan Tuhan Allah ini, akan Allah Esa, bukan hanya di iman Katolik atau Protestan, tapi iman umat beragama terancam oleh sekularisme yang semakin kuat menyerang kita. Maka pesan saya, baik SVD maupun umat kita di Flores dan Timur, Nusa Tenggara, kita harus kuat berpegang pada nilai-nilai iman, nilai-nilai Injili, nilai-nilai universal yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, diperkuat oleh para misionaris, sehingga kita tidak tersesat mengikuti perkembangan zaman ini. Kalau tidak, kita akan maju secara ekonomis, tetapi secara spiritual, dari segi karakter, kita kehilangan arah.
Itu saja pesan saya. Terima kasih banyak Pater Lukas. Jadi teman-teman, di program Buka Box, Pater Lukas adalah mantan provinsial SVDND yang sekarang aktif sebagai dosen di IFTK Lodlero, juga sangat giat dengan kitab suci karena Pater Lukas menekuni secara khusus ilmu ini. Jadi Pater, terima kasih banyak untuk kehadiran di program Buka Box. Jadi teman-teman, itu tadi beberapa box yang sudah kami buka dari narasumber kami, Pater Lukas, terkait dengan SVD, peluang dan tantangan di tengah kemajuan zaman saat ini dalam rangka perayaan Serikat Sabda Allah merayakan ulang tahun yang ke-150 dan yang ke-112 di Indonesia tahun ini. Jadi Pater Lukas, sekali lagi terima kasih banyak untuk sama-sama. waktu dan kesempatan. Saya Pater Yohan di program Buka Box dari studio Box Cafe Komisi Komunikasi SVDND mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.